Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awi Faisal Idris Firdani Rangkuti, NIM 2210200009. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Sosiologi Hukum, yang dimana dosen pengampunya itu adalah Bapak Dr. Habibie M. Hum, yang dimana saya akan menjelaskan yaitu tentang pengertian dan ruang lingkup kajian Sosiologi Hukum, yang dimana pengertian dari Sosiologi Hukum itu secara etimologi sosiologi dalam bahasa Inggris yaitu sosiologi, bahasa Belanda sosiologi, bahasa Latin socius yang artinya kawan, dan kata dari Yunani yaitu logos yang artinya pengetahuan. Yang dimana sosiologi hukum itu adalah ilmu masyarakat hidup manusia yang bermasyarakat. Orang yang dianggap bapak modern dari sosiologi hukum itu adalah Auguste Comte yang mengembangkan teori modern tentang masyarakat di samping pencipta istilah sosiologi. Tugas sosiologi itu mempelajari manusia dalam masyarakatnya. Sosiologi tidak selalu menaruh tekanan pada perorangan, melainkan pada pekerjaan dengan pengertian keseluruhan seperti grup, keluarga, dan sebagainya. Dengan ciri-cirinya masing-masing, sosiologi hukum untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh seorang politikus Italia yang bernama Ancelotti pada tahun 1882, yang dimana menurutnya sosiologi hukum pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli baik di bidang filsafat hukum, ilmu lain maupun ilmu sosiologi. Jadi ilmu sosiologi ini sedang berkembang pesat. Ilmu ini diarahkan untuk menjelaskan hukum positif yang berlaku, yang artinya di mana dan bentuknya bagaimana bisa berubah-ubah menurut waktu dan tempat dengan bantuan faktor kemasyarakatan. Jadi ada beberapa pengertian sosiologi hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Di antaranya yang pertama itu Sajipto Raharjo, yang dimana sosiologi hukum menurutnya merupakan ilmu yang mempelajari hukum yang berdasarkan pada penerapan hukum dalam masyarakat. Yang kedua, Donald Black, yang dimana menurutnya sosiologi hukum itu adalah kajian yang membahas kaidah khusus yang berlaku dan dibutuhkan guna berlaku dan dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Baru manfaat mempelajari sosiologi hukum itu adalah cabang dari ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari hukum dalam konteks sosial, yang dimana sosiologi hukum membahas tentang hubungan antara masyarakat dan hukum. Mempelajari ilmu sosiologi hukum adalah analitis dan empiris pengaruh timbal balik antara hukum dengan gejala sosial lainnya. Jadi sosiologi hukum memperkenalkan masalah-masalah hukum yang menjadi objek penelitian yang dilakukan oleh para sarjana ilmu sosial. Maka dalam mempelajari suatu ilmu pengetahuan tentunya akan membawa manfaat tersendiri terkait dengan apa yang dipahami dan dipelajari. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam mempelajari sosiologi hukum adalah yang pertama, hasil dari kajian sosiologi hukum mampu untuk serta menambah cakrawala berpikir dalam memahami perkembangan hukum yang ada di dalam masyarakat. Baru yang kedua, mampu mengkonsepsikan permasalahan hukum yang dimana yang terjadi serta memberikan gambaran maupun alternatif pemecahan sesuai dengan kerangka konsep dan teori yang tersaji dalam kajian-kajian teoretik sosiologi hukum. Yang ketiga itu memahami perkembangan hukum positif di dalam suatu negara dan masyarakat dengan konstruksi perpaduan antara sosiologi dan hukum. Dan yang keempat, mengetahui efektivitas hukum yang diakui dan maupun berlaku dalam masyarakat. Dan yang kelima, menetapkan dampak ataupun konsekuensi yang terjadi akibat penerapan hukum dalam penerapan masyarakat. Tentunya manfaat yang akan didapatkan tidak serta-merta datang dengan sendirinya, melainkan penggiat sosiologi hukum juga harus tahu menggali dan mengembangkan berbagai sumber yang ada. Objek atau ruang lingkup kajian sosiologi hukum dalam masyarakat terdapat konstruksi hukum yang terjalin dari kebiasaan hingga terstruktur menjadi hukum yang tertulis dengan kesepakatan
bahwa konsensus menjadi kekuatan yang akan memperkuat kepercayaan antara individu dan kelompok. Dan hukumnya sendiri berdiri pada tatanan struktural di mana hukum diciptakan untuk sesuai keteraturan atau keharmonisan dalam berkehidupan sosial dan bermasyarakat tanpa harus menunggu konsensus bersama dari individu. Maka sering disebut hukum memiliki unsur pemaksaan ketika kedua disiplin ilmu antara sosiologi dan hukum dipertemukan. Maka harus ada persamaan wilayah bersama untuk saling mengisi. Sosiologi tidak bisa memaksa hukum untuk melepaskan struktural dan mengikuti alur berpikir masyarakat. Karena demikian pula sebaliknya hukum yang sangat mengikat dan memaksa tidak kemudian mereduksi sosiologi untuk menciptakan pola pendekatan masyarakat yang oportunitis. Dari uraian di atas kemudian dapat diidentifikasikan beberapa objek dari kajian sosiologi hukum yang mencakup. Yang pertama itu masyarakat, yang kedua lembaga, ketiga interaksi. Yang dimana masyarakat sebagai akumulasi individu yang diikat dengan interaksi menjadi objek bersama. Bila mana kemudian sosiologi beranggapan bahwa masyarakat yang menciptakan dan menghancurkan suatu tatanan hukum. Sama ketika hukum beranggapan bahwa sumber hukum selalu berasal dari masyarakat dan kembali berpulang ke masyarakat dilihat dari kacamata kita. Jadi maka sosiologi hukum hanya akan memberikan keadaan kualitas atau kuantitas objeknya. Sebagaimana apa adanya, sosiologi hanya akan mempertanyakan apa kualitas tertentu ada atau tak ada objek atau tak ada objek dalam yang tengah diteliti itu. Dan kalau ada beberapa besarnya kuantitasnya itu, sesungguhnya sosiologi hukum berusaha juga menyelidiki pola-pola dan simbol-simbol hukum, yakni makna-makna hukum yang berlaku berdasarkan pengalaman di suatu kelompok dan dalam suatu masa tertentu, dan berusaha mengembangkan simbol-simbol itu berdasarkan sistematika. Dengan demikian perlu juga kiranya mengetahui apa saja yang disimbolkan, yang berarti berupaya mengamati kembali segala sesuatu yang mereka nyatakan dan menganalisa segala sesuatu yang mereka sembunyikan. Inilah tugas sosiologi hukum. Selain itu, kriteria yang digunakan mengabstrakkan makna-makna simbol-simbol yang normatif itu yang mana sepenuhnya dari kenyataan hukum maupun asas-asas yang mengilhami tersusunnya suatu sistem bersifat khusus. Dari makna-makna yang dibangun oleh ilmu hukum tidak akan terselenggarakan kecuali dengan dukungan sosiologi hukum. Jadi dapat kita tarik kesimpulan dari pemaparan yang saya jelaskan tadi, yang dimana kesimpulan dari ruang lingkup sosiologi hukum itu tentang ruang lingkup kajian sosiologi hukum dalam format yang mudah dipahami. Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan masyarakat sederhana yang melihat bagaimana hukum memengaruhi perilaku masyarakat dan sebaliknya, dan bagaimana masyarakat membentuk hukum. Jadi ruang lingkupnya mencakup yaitu yang pertama dasar sosial hukum, bagaimana nilai-nilai, norma dan kondisi sosial masyarakat menjadi dasar terciptanya hukum. Yang kedua, dampak hukum pada masyarakat, bagaimana hukum membentuk perilaku, sikap dan struktur sosial masyarakat. Dan yang ketiga, proses pembentukan hukum, bagaimana faktor-faktor sosial mempengaruhi pembuatan dan perubahan hukum. Dan intinya sosiologi hukum mengajak kita untuk melihat bukan hanya sebagai sekumpulan aturan tetapi sebagai produk dari interaksi sosial yang kompleks dan dinamis. Dan contoh dari sosiologi hukum itu adalah yang pertama, hukum larangan korupsi muncul karena adanya nilai-nilai moral tindakan korupsi, yang dimana hukum perkawinan adalah yang kedua itu hukum perkawinan berubah seiring dengan perubahan pandangan masyarakat tentang keluarga dan gender. Baik, cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Abi Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anjay, ini Bang.